Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul, apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu, kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan napas terakhir. Pikul, saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Wah, pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya! Pikul, keluarkan! Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memarting rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Selain itu, ayah Prada Luki meminta para pelaku yang membuat anaknya tewas harus mendapatkan hukuman mati dan pecat. Kemarin jenazah Prada Luki Cepril Saputro diserahkan ke TNI untuk dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat, diawali dengan ibadah pemakaman di rumah duka Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan Ajus melaporkan. Walaupun polisi sudah menyatakan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru Pangayunan, namun pihak keluarga tidak mempercayainya. Belakangan keluarga mengaku menerima amplop misterius berisi 3 potongan gabus berbentuk bunga, bintang, dan simbol hati. Kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masih menyisakan misteri. Walaupun kepolisian menyimpulkan tidak ada peran orang lain dalam kematian Arya, namun pihak keluarga tidak menerima kesimpulan polisi. Belakangan muncul pengakuan dari keluarga pada 9 Juli 2025 atau saat jasad Arya dimakamkan, keluarga mengaku menerima paket misterius berupa amplop coklat. Setelah dibuka, paket itu berisi gabus sintetis berbentuk bunga, bintang, dan simbol hati. Pengakuan keluarga ini senada dengan apa yang disampaikan Bambang Wijoyanto. Katanya ini yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi lagi. Pengakuan dari keluarga terkait paket misterius semakin membuat publik meragukan temuan polisi, termasuk Dino Patijalal. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY ini menyebut kematian Arya janggal. Saya bukan polisi dan tidak mempunyai akses terhadap data-data forensik, tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu, dia memilih cara yang konvensional, yang tidak menyengsarakan diri. Kedua, Arya Daru itu akan posting di Finlandia, salah satu posting idaman bagi diplomat Indonesia. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias, penuh gairah dan gelora hidup, karena dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya dan karirnya di luar negeri. Terkait kejanggalan kematian diplomat muda, keluarga juga berharap penyelidikan dilanjutkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, setelah polisi pastikan bongkar judi online karena laporan masyarakat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua RT setempat bantah melapor ke polisi. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Setelah polisi menangkap 5 pemain judi online di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta beberapa bulan lalu. Warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online tersebut yang mengakali bandar judi online dengan sistem promo. Beragam pertanyaan dan komentar mulai dari siapa yang membuat laporan, apakah itu bandar judi online, hingga kenapa bukan bandar yang ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin menepis berbagai tudingan netizen dan menegaskan pengungkapan kasus tersebut bukan akibat laporan dari bandar. Soal laporan, di mana tugas polisi itu mau ada laporan atau tidak, kalau sudah itu merupakan kejahatan, pelanggaran hukumnya wajib
gitu. Jadi kalau sampai mengejar pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya. Masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol, dan tugas kami melindungi pelapor. Polisi memastikan penangkapan pelaku judo tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat yang curiga ada aktivitas di sekitar lokasi bermain judo. Sementara itu, perangkat desa setempat tidak menyangka polisi tidak berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Mereka pun membantah telah melaporkan aktivitas judol kepada polisi. Sutrisno mengatakan dirinya hanya mengetahui bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai markas ojek online. Kalau pihak berwajib akan melakukan sesuatu yang contohnya seperti itu, mestinya kan ada pemberitahuan ke ketua RT, koordinasi ke ketua RT, kan begitu. Pendapat saya yang saya tahu gitu. Tapi kan nggak tahu sama sekali, kita nggak diberitahu gitu loh, nggak diberitahu. Kini kelima tersangka judi online di rumah tersebut sudah diamankan polisi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Masih selanjutnya pemirsa, setelah 25 tahun kosong, Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan Wakil Panglima TNI. Presiden melantik Letjen Tandio Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.